Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya pada Ustaz Ahmad MZ kami persilakan. Bab 23 kemarin bab 23 kemarin bab 23 tentang Desember terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Yang pertama tentu tidak lupa mari terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan sesungguhnya, baik dengan hati, dengan lisan maupun perbuatan kita. Termasuk kita sisihkan sebagian waktu, tenaga, pikiran untuk duduk bersama pada kesempatan malam hari ini setelah melaksanakan salat maghrib sembari menunggu datangnya waktu salat isya. Ini pula bahagian dari upaya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat umur, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat rezeki dan tentu nikmat taufik dan hidayah. Maka semoga majelis kita betul-betul menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, majelis zikir dan majelis syukur kepada Allah yang membawa kebaikan di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin. Semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan tentu semua umat Islam yang masih bersabar dan setia untuk mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita baca insyaallah taala dari buku kita, buku Riyadhus Shalihin, insyaallah taala nanti bab yang ke-28, bab ke-28 insyaallah kita baca. Saya mengingatkan diri saya dan jamaah bahwa kita sudah memasuki bulan Sya'ban atau bulan Ruh dalam bahasa Jawa. Maka yang pertama mari bersyukur kepada Allah dengan sesungguhnya. Yang kedua, mengingatkan bagi ibu bapak atau kita semua yang barangkali masih punya utang puasa Ramadan tahun lalu, mohon kiranya segera dilunasi.
karena ini adalah bulan terakhir sebelum Ramadan untuk melunasi mengqadha puasa wajib Ramadan. Bagi yang sudah lunas, bulan Sya'ban adalah bulan dianjurkan memperbanyak puasa sunnah sebagai persiapan pemanasan untuk pelaksanaan ibadah puasa wajib pada bulan Ramadan. Berikutnya kita berdoa Ibu Bapak, semoga Allah beri kita kesempatan waktu bertemu dengan Ramadan dalam keadaan aman, sehat walafiat, diberi taufik dan kemudahan menjalankan ibadah puasa dengan keimanan dan ihtisaban, dan semoga Allah memberi kita akhir Ramadan nanti derajat takwa dan pengampunan segala dosa. Allahumma amin. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca bab ke-28 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babu satri awratil muslimin wan nahyi an isya'atiha min ghairi darurah. Bab menutupi aib atau cacat sesama muslim dan larangan membongkar atau menyebar aib saudara kita sesama muslim kecuali dalam kondisi tertentu atau kondisi darurat. Karena ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu menjadi saudara bagi muslim lain. Begitu pula innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Namanya bersaudara ya kita bisa nepake awake dhewe. Kalau kita punya aib, punya kekurangan, punya kesalahan, lalu diumbar, disebar, diungkap, dibongkar, disampaikan kepada khalayak ramai, tentu sebagai manusia fitrah kita umumnya ya tidak rela, tidak menjadi tersakiti, merasa terzalimi dan seterusnya. Begitu pula tentu kalau kita tidak ingin aib kita diumbar, disebar ya mestinya tidak mengumbar, membongkar, menyebar aib sesama saudara. Begitu. Itu yang disebut dengan taqasliro. Nabi SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Berarti secara implisit tidak iman seseorang sebelum ia membenci keburukan itu menimpa saudaranya sebagaimana ia benci keburukan itu menimpa dirinya. Kalau kita tidak ingin dibongkar aib kita, jangan bongkar aib saudara kita. Begitu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan satu ayat di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Orang-orang yang suka membongkar, menyebar, mengumbar aib kaum muslimin, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dibongkar, diungkap di tengah-tengah orang yang beriman. Dan ini salah satu sifat orang munafik, suka menjelek-jelekkan umat Islam, aibnya diumbar. Maka bagi mereka itu lahum 'adzabun alimun, mendapatkan ancaman sanksi ancaman sanksi azab di dunia yang pedih dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi sebisa mungkin kita menahan diri ibu bapak untuk tidak menyebar aib sesama muslim
agar Allah tidak menimpakan azabnya kepada kita. Hadis pertama yang disebutkan oleh beliau pada bab ini adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan, tidaklah seorang hamba menutupi aib, kekurangan, kejelekan, cacat orang lain, lebih-lebih itu sesama muslim, fid dunya, di dunia ini tentu saja, illa kecuali satarallahu yaumal qiyamah, Allah akan balas orang yang menutupi aib sesama muslim tadi, Allah balas baginya dengan menutupi aibnya kelak pada hari kiamat. Karena kalau aib kita ini dibongkar ibu bapak pada hari kiamat, waduh, malunya sudah nggak bisa ditanggung lagi. Kalau di dunia mungkin kita malu, tapi kan terbatas yang melihat, terbatas yang mendengar, terbatas yang mengetahui. Waduh Pak, sekarang ini ada dunia maya, media sosial kan yang lihat bisa ribuan bahkan jutaan. Tapi dibanding kelak pada hari kiamat ibu bapak, saat semua orang bisa melihat, semua orang bisa mendengar, semua orang bisa mengetahui, sebanyak-banyaknya orang yang mengetahui di dunia tidak mungkin bisa menandingi kelak di akhirat. Karena di akhirat seluruh umat manusia naudzubillah min dzalik. Maka agar aib kita, rasa kita, kekurangan kita kelak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, jadilah kita orang yang bisa menutup aib sesama muslim. Masih juga hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, kullu ummatin mu'afan illa al-mujahirin wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah 'alayhi fayaqul ya fulan amiltu al-barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu, yakshifu sitrallahi anhu. Muttafaqun alaih. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku ibu bapak, semua umat Islam ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi diampuni kesalahan dan aibnya. Illal mujahirin, kecuali orang yang melakukan dosa, kesalahan, kemaksiatan itu dengan sengaja dan terang-terangan, gak punya malu. Di dunia dia berbuat maksiat, wis ora duwe isin. Istilah orang Jawa itu rai. Gak ada bu gede sekarang. Rai, tembok pun rai cok. Boy gede tebel. Kalau zaman dulu namanya rai gede, wis cuek bebek. Kalau sekarang ya rai tembok begitu ya. Kecuali orang yang seperti itu, jelas-jelas dosa, jelas-jelas salah, tapi bahkan bangga. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang itu bangga melakukan maksiat. Nah, orang-orang seperti ini nggak ditutup, nggak diampuni. Logikanya orang itu kalau berbuat jahat, berbuat dosa itu kan malu, inginnya disembunyikan, isin, masih takut-takut kan begitu. Dan kalau yang seperti ini Allah masih berkenan menutup. Kecuali orang yang tadi
bangga diri, menepuk dada melakukan kemaksiatan bahkan terang-terangan. Wa inna minal mujaharatina, ternyata salah satu bentuk perbuatan maksiat yang dilakukan terang-terangan itu an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan, orang yang pada malam hari melakukan dosa. Orang lain tidak ngerti, sembunyi-sembunyi rahasia, hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi thumma yusbihu wa qad satarahu Allah 'alaihi fayaqul ya fulan 'amiltu al-bari'a kadza wa kadza. Semalam mungkin dia berbuat maksiat, mungkin mencuri, mungkin korupsi, mungkinlah perbuatan-perbuatan maksiat. Pagi-pagi hari dia malah bercerita, dia malah bangga menyampaikan, "Wih, mentir, mau bunyi aku nyolong orang saya ngerti." Padahal semalam itu sudah ditutup oleh Allah, disembunyikan oleh Allah, nggak ada siapapun yang ngerti. Mungkin ada CCTV-nya mungkin pas mati listrik atau lagi apa loh, nggak nyambung pokoknya. Betul-betul ditutup sama Allah. Malah pagi-paginya dia yang bercerita. Itu namanya termasuk apa? Orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Loh, enggak Pak, saya enggak terang-terangan. Betul, semalam kamu sembunyi-sembunyi. Tapi ngapain pagi hari cerita? Padahal sudah ditutup sama Allah, enggak ada yang tahu. Jadi, waqad bata yasturuhu rabbuh, padahal semalam itu sudah ditutup sama Allah, enggak ada yang ngerti. Tetapi wa yusbih, pagi-pagi dia malah yakshifu sitrallahi anhu, dia malah membuka penutup korden atau sitar yang telah Allah bentangkan, malah dibuka seperti itu. Muttafaqun alaih. Jadi sebenarnya ibu bapak, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Namanya manusia kita ini kan banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf. Tak sengaja membuktikan. Kalau memang sudah tersembunyi ditutup sama Allah, ya sudah. Jangan malah bangga dibongkar habis, disampaikan ke sana kemari. Jangan. Ketika Allah menutup, sesungguhnya itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang budak wanita yang berzina, budak belian hamba sahaya itu berzina, fatabayyana zinaha, dan terbukti bahwa dia berzina, terbukti, bukan hanya tuduhan, tidak boleh menuduh, betul-betul terbukti, maka falyajlidha al-hadd, maka cambuklah sesuai dengan kadar hukum hadd yang telah ditetapkan. Wala yusarrib 'alaiha, dan hendaklah dia wala yusarrib 'alaiha, jangan dihina, karena dia sudah mendapatkan hukuman hadd, maka jangan dihina. Tetapi summa in zanatiz zaniyah, kalau dia belum jerah, belum kapok, sudah dicambuk tapi dia nggak kapok. Orang itu kalau sudah kecanduan jamaahnya seperti itu, apalagi lupa diri. Kalau dia berzina lagi yang kedua, falyajlidha al-hadd, tegakkan lagi hukuman hadd begini, cambuk lagi. Wala yusarrib 'alaiha, tapi jangan dihina ya, jangan diejek ya, meskipun dia berbuat zina, berbuat keji.
Tsumma in zanat tsalitsah. Nah, kalau sudah gak kapok malah berzina lagi untuk yang ketiga kalinya, falyabi'ha walau bihablin min sya'ar. Sudah gak usah diopenin, jual saja dengan harga yang murah. Jual saja dengan harga yang murah. Ini contoh bahwa kita tidak boleh menjelek-jelekkan meskipun dia berbuat jelek. Intinya tidak membongkar aib, tidak mengumbar aib sesama muslim. Begitu pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba khamra. Suatu kali ada seorang lelaki yang dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberi hukuman. Mengapa? Karena lelaki tadi minum khamr. Terbukti minum khamr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menetapkan hukuman idribu, cambuk atau pukul dia. Qala Abu Hurairah melanjutkan kisah hadisnya, faminna dharibu biyadi. Ketika diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mendera atau memukul lelaki yang terbukti minum khamr ini, maka kami pun para sahabat ada yang memukul dengan tangannya, wadharibu bina'li, ada yang memukul dengan sandal atau sepatunya, wadharibu bithawbi, ada yang memukul dengan pakaiannya, mungkin sorbannya dan seterusnya. Falamman sarafa, begitu sudah selesai dipukul, beliau atau orang tadi pun pergi. Lalu qala ba'dul qaum, ketika lelaki yang terbukti minum khamr lalu diberi hukuman sanksi dipukul tadi oleh beberapa sahabat, begitu mereka sudah pergi, ada sebagian sahabat yang komen. Ya, komennya tidak baik. Akhzakallah, gitu dia. Semoga Allah menghinamu atau menghinakanmu. Ya wajar jamaah, kadang-kadang kalau ada saudara kita berbuat jahat, berbuat dosa begitu, kita lalu komen, mungkin gemes. Wah, kok ya tak nih goyang mono kan, lapani goyang mono mungkin gitu. Lalu ada tadi sebagian yang mendoakan akhzakallah, semoga Allah menghinamu atau semoga engkau dihinakan oleh Allah. Mendengar umpatan atau celaan dari salah seorang sahabat tadi yang disampaikan kepada lelaki yang minum khamr lalu telah ditegakkan hukuman cambuk tadi, kata Nabi, la taqulu hakadha, jangan kau hina dia, jangan kau jelekkan dirinya. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kau bantu syaitan untuk membuat dirinya semakin jauh dari kebenaran. Nanti namanya orang, ibu bapak, kita ini kalau sudah berbuat salah, mungkin kita sendiri sudah sadar diri, kita sudah bertobat, sadar, kok malah dikomen, dihina, oh begini begitu begitu. Bisa jadi malah nggak terima dia, aku ini wis tobat, aku wis mengakui salah, misalnya begini. Kok bisa dia elek-elek, terlalu hati seperti itu. Maka jangan bantu syaitan, sudah. Saudara kita namanya manusia bisa jadi berbuat salah, jangan. Kita juga tidak bisa menjamin diri kita ini bersih terus, gak bisa. Gak ada yang bisa menjamin dirinya bersih. Mungkin dia berbuat keliru, berbuat dosa, berbuat khilaf, entah sengaja atau tidak, bersih besar atau kecil. Maka ketika saudara kita lagi melaksanakan kekhilafan, jangan dihina. Nanti kalau kalian gantian melakukan, kalau dihina gimana? Maka terpos kelirunya tadi, menutupi aib, tidak merendahkan saudara kita. Jangan sampai kita malah membantu syaitan. Namanya orang sakit hati, bisa jadi malah gantian menghina mungkin, atau sisa malah harus pengen apik kok malah ditombok mungkin gitu. Sisa dari penjahat mungkin begitu. Makanya jangan sampai kata Nabi, la taqulu hakadha, jangan kau ungkapkan kata-kata seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan engkau memberikan pertolongan kepada setan untuk menggodanya dia, membisiki dia. Mungkin setan akan bisik-bisik,
kamu kan berbuat salah, sudah bertobat, sudah ditegakkan hukuman, malah dihina. Nanggung kalau begitu, sesampailah jadi penjahat, kan begitu. Terlanjur basah sekalian mandi, mungkin begitu bisikan saya. Ya orang kalau dikompor-kompori kadang iyalah, mau aku sebagai nabi malah merati tompo, dan begitu. Intinya jamaah, hendaknya kita mencoba menutupi aib, kekurangan, kesalahan saudara kita. Jika memang tidak dibutuhkan, kalau dibutuhkan ya perlu. Mungkin kita sampaikan kepada orang lain untuk dinasihati, mungkin kita sampaikan ke pihak pengadilan untuk ditegakkan hukuman, atau kita memberikan nasihat efek supaya dia ada efek jerah dan seterusnya, maka ini urusan lain. Begitu bab yang ke-28. Bab ke-29 lanjutannya adalah bab qada'i hawaijil muslimin. Bab menunaikan hajat kaum muslimin, membantu menolong saudara kita sesama muslim untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian disebutkan potongan ayat di dalam bab ini, yaitu di dalam surah Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan kerjakan perbuatan-perbuatan baik. Waf'alul khaira, lakukan amal-amal kebajikan, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi beruntung, agar kalian menjadi sukses. Jadi ibu bapak, salah satu kunci kesuksesan adalah suka berbuat baik, suka beramal saleh. Dan memang betul demikian. Coba kita tengok satu surat yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa semua orang betul-betul dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Cukup belum? Wa 'amilus shalihat, dan melakukan amal kebajikan, mengerjakan amal saleh. Cukup belum sempurna. Wa tawassaw bil haqqi, saling mengingatkan tentang kebenaran, saling menasihati tentang kebenaran. Terus kenapa? Di sini secara implisit menunjukkan bahwa manusia itu lemah, bisa jadi salah, bisa jadi khilaf, bisa jadi berbuat dosa, sehingga kita diperintah supaya saling mengingatkan. Kata saling itu menunjukkan bahwa siapapun bisa jadi berbuat dosa, siapapun, sehingga kita diperintah saling mengingatkan, menasihati tentang kesabaran dan tentang kebenaran. Dan itu bahagian dari sebab kunci keberuntungan. Semua orang rugi illa kecuali tadi beriman, beramal saleh di antara. Hadis pertama pada bab ke-29 dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah wa 'Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim. Nih, orang Islam itu saudara bagi orang Islam lainnya, sedulur, bersaudara, baik kita kenal maupun tidak, baik ada hubungan kekerabatan atau tidak, baik ada hubungan perkawinan atau tidak, satu masjid, satu jamaah, satu RT apa tidak, kenal apa tidak, pokoknya dia muslim, saudaraku, saya muslim, saudaramu. Begitu aja. Sehingga konsekuensi dari persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu adalah la yadlimu, sesama muslim tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling menyakiti, mengganggu, memplekoto, menipu, ya, nggak boleh. Wala yuslimu, tidak boleh menyerahkan kepada musuh, tidak boleh
boleh jemaah kalau kita lagi mungkin berjihad, berperang, ada saudara kita dikorbankan apa? Harus dijaga, harus diselamatkan. Kemudian, man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatihi. Kaitannya dengan judul itu. Barang siapa suka memberi pertolongan, memenuhi hajat kebutuhan sesama muslim, Allah akan penuhi hajat dan kebutuhannya. Ini dia. Siapa yang nandur bakal mundur. Siapa yang menanam pasti akan panen. Maka jadilah orang Islam itu menanam kebajikan. Salah satunya apa? Suka menolong sesama muslim. Karena kita suatu kali juga butuh, jangan. Gak ada orang yang semuanya itu bisa mencukupi kebutuhan dirinya, kan? Pasti butuh orang lain. Bantuan, pertolongan sesama. Maka ketika saudara kita butuh pertolongan, jangan berat hati. Bantu mereka. Karena pasti suatu hari nanti, suatu kali, suatu saat nanti kita butuh pertolongan. Orang yang suka menolong orang lain, apalagi sesama muslim, pasti Allah tolong dia. Entah bagaimana cara Allah menolongnya, macam-macam. Bisa jadi banyak orang gantian menolong dirinya, atau bisa jadi Allah langsung menolong dirinya. Intinya begitu. Syaratnya apa? Sebabnya apa? Suka menolong sesama muslim. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Bahkan jika ada orang yang memberi solusi atas problem saudaranya, aduh Pak, belum ibu mumet mari-mari, pun periksa mendobat mari-mari. Kira-kira Bapak ini solusi terbaik? Kasih mari. Jebule utangnya, atau jebule sudah 3 hari nggak makan, bisa jadi. Belum di 3 hari betul. Nedi dan betul kada atau ya Allah. Jadi begitu jemaah. Allah pasti akan memberi solusi atas problem dia kelak pada hari kiamat. Orang yang suka menolong memberi solusi problem saudaranya, Allah akan kasih solusi problem kelak pada hari kiamat. Padahal problem pada hari kiamat itu beratnya berlipat-lipat jemaah. Berat sudah nggak ada lagi yang menolong kecuali Allah. Kecuali dulu kita di dunia suka berbuat baik, nanti Allah ganti tolong. Kalau di dunia ya masih bisa minta tolong saudara, kerabat, teman, mungkin di akhirat gak ada yang lagi, semuanya pikir diri masing-masing. Makanya mumpung kita masih di dunia, kalau ada kesempatan membantu menolong sesama muslim, lakukan supaya Allah tolong kita. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapapun yang suka menutupi aib saudara yang muslim, saudara muslim itu tidak harus saudara ada hubungan kerabat, tidak harus satu jamaah, enggak. Siapapun muslim kita tutup, maka Allah akan tutup cacat, aib dan kesalahan kita kelak pada hari kiamat. Cuma bisa seberapa? Sebentar lagi. Ya intinya begitu jamaah ya. Itu nanti juga di dalam hadis ini ada juga kalimat wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Ini kalimat yang hendaknya kita hafal jemaah. Allah pasti menolong seorang hamba jika hamba itu suka menolong saudaranya. Ketika kita berbuat baik, Allah tidak akan pernah mengabaikan sekecil apapun. Mungkin kita pernah menolong saudara kita lagi kelaparan, istiqomah sego kucing misalnya. Mungkin cuma sego kucing 3.000, sama gorengan minum 5.000. Mungkin tidak seberapa itu jemaah, tapi itu sangat bermanfaat, sangat berharga bagi orang yang sangat membutuhkan. Suatu kali bisa jadi ketika kita butuh, ketika kita punya problem, Allah akan kasih bantuan dengan sebab apa? Dulu kita pernah menolong saudara kita, meskipun sedikit, betul. Sehingga itulah manusia itu makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendirian. Pasti dia butuh pertolongan orang lain. Nah, kalau ingin orang lain menolong, jadilah orang yang suka menolong sesama.
Sehingga dengan sebab itu Allah pun tidak akan tinggal diam, pasti akan menolong hambanya yang suka menolong saudara dalam segala bentuknya pertolongan. Begitu jemaah, bab ke-29 kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan kita diperintah supaya saling membantu, saling menolong terhadap sesama muslim. Lebih-lebih ini bulan Sya'ban, nanti jelang Ramadan, persiapan Ramadan, bulan Ramadan, maka ini kesempatan emas untuk memperbanyak kebajikan, untuk berbagi, berempati, bersimpati lebih-lebih kepada saudara-saudara kita yang barangkali berkekurangan atau kurang berkecukupan, mereka butuh. Termasuk diantaranya nanti ada kewajiban syariat zakatul fitr. Untuk apa? Ini salah satu bentuk untuk memenuhi hajat kebutuhan sesama muslim. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas ilmu, di atas amal, di atas kebaikan. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bisa berempati, bersimpati dan saling menolong, membantu kepada sesama muslim, agar Allah pun menolong kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, tadi pengajian yang disampaikan Ustaz Ahmad Hamzah, semoga Allah SWT dari ganjaran yang baik pada Ustaz Ahmad Hamzah dan juga kepada kita semua yang hadir malam hari ini. Semoga juga mendapat ganjaran dari Allah SWT dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.